Jadi di sini saya ulangi dari awal, yaitu yang direncana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kajur atau rencana yang diintervensi Kajur dari wakil dekan 1 ataupun wakil dekan 3. Nah, di sini kemudian di-cascading oleh Bapak Ibu dosen yang DS. Nah, di sini bunyinya bukan mengajar mata kuliah apa, sudah bunyinya yang akan dicapai adalah mahasiswa itu dapat memahami materi kuliah apa, seperti itu. Kemudian aspek penilaiannya yaitu ada aspek kuantitas, kemudian aspek kualitas dan aspek waktu. Nah, di sini aspek kuantitas di sini yang dihitung adalah jumlah SKS-nya karena ini terkait dengan angka kredit. Kemudian indikator yang kedua adalah kualitasnya. Apakah kualitas pengajaran sudah menggunakan case method seperti yang di atasannya ini, yang diintervensi, yaitu apakah sudah tingkat kesesuaian metode pembelajaran sudah menggunakan case method atau belum. Nah, di sini target yang akan dicapai yaitu 100% menggunakan case method. Kemudian waktu pelaksanaannya, waktu pengajaran itu berapa lama? Nah, di sini saya coba masukkan 6 bulan, 1 semester, seperti itu. Jadi diharapkan 6 bulan sudah selesai dan pasti biasanya Bapak Ibu dosen selesai. Nah, kemudian di bawah di sini jumlah lulusan S1 yang menghabiskan 20 SKS di luar kampus. Nah, ini ada PKM, kemudian ujian akhir mahasiswa seperti itu. Nah, ini bisa dimasukkan dari itu. Kemudian ada haki seperti itu. Ada yang misalnya yang apa di sini lihat di matrik peran hasilnya. Misalnya juga Bapak Ibu dosen kemarin Juli sampai Desember, karena yang mau disusun Juli sampai Desember, yang sampai penilaian. Nah, apakah semester kemarin sudah membuat jurnal internasional seperti itu? Nah, ini dimasukkan ke schedule-nya. Nah, setelah dimasukkan baru apa? Jadi contohnya misalnya ini adalah bekerja sebagai praktisi di dunia industri. Nah, di sini ada asistensi pelatihan tingkat nasional seperti itu. Nah, kemudian dokumen-dokumen tambahan di sini dapat berupa menyusun apa, Bapak Ibu dosen bisa dimasukkan karena di sini ada, kemudian targetnya ada beberapa kegiatan di sini. Kemudian setelah Bapak Ibu dosen menyusun ini rencana, tadi yang dari PK sudah nyusun rencana juga di sini. Nah, di sini Bapak Ibu dosen sudah nyusun rencana. Kemudian selanjutnya dihitung angka kreditnya. Nah, di sini angka kreditnya bisa dimasukkan. Jadi Bapak Ibu dosen ketahuan bahwa semester kemarin sudah mengumpulkan berapa angka kredit. Jadi penyusunan SKP ini sebenarnya kalau di awal untuk tahun 2002 ini Bapak Ibu dosen juga menyusun rencana. Nah, ini bisa sambil diskusi dengan atasannya bahwa akan menyusun apa seperti itu. Kemudian nah ini kami belum ada yang verifikasi tim angka kredit. Jadi Bapak Ibu apakah di fakultas mau diadakan ini, monggo terserah pimpinan fakultas. Jadi yang memverifikasi angka kreditnya ini sudah benar mungkin tim PAK fakultas. Kemudian selanjutnya jika sudah benar semua dan akhirnya ditetapkan, yaitu pegawai yang ini yang menyusun siapa namanya di sini ditulis.
apa, kemudian pejabat penilainya siapa. Misalnya kajurnya di sini, kemudian nama dan NIK. Ini cuman rubrik BKD yang kemarin, jadi kalau Bapak Ibu misalnya ini apa namanya, sebenarnya ini tidak ada koneksinya dengan ini, hanya mengecek berapa poinnya. Tapi poin di sini, poin AK kredit dan rubrik BKD itu beda, jadi mungkin disesuaikan dengan rubrik PAK. Jadi pedoman operasional ataupun Permenpan. Nah, setelah Bapak Ibu dosen menyusun rencana, selanjutnya rencana ini dituangkan dalam Excel penilaian. Bentar saya share lagi yang versi penilaiannya. Nah, di sini tadi sasaran kinerjanya yang ditetapkan itu. Jadi sasaran itu bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi yang pertama saya copy ini. Jadi saya buat contoh satu aja. Kemudian kuantitas kualitas. Wis, salah. Nah, di sini misalnya ada contoh Bapak Ibu, satu dimasukkan ke sini, misalnya ini sudah ada jumlah SKS-nya, Bapak Ibu langsung tadi sampai di penetapan ini. Nah, di sini, jadi di penetapan ini bisa dimasukkan karena di sini, jadi kalau ada sampainya, misalnya Bapak Ibu merencanakan awal tahun adalah misalnya 20 sampai 24 SKS. Jadi bisa dimasukkan 20 sampai 24 SKS. Jadi tidak harus plek. Jadi misalnya langsung 19 seperti itu tidak harus. Jadi misalnya ini rencananya kemarin misalnya 18, karena ini disusun seharusnya disusun di bulan Juli kemarin. Nah, misalnya seperti ini. Jadi 18 sampai 19 kita ini sesuaikan lagi rencananya. 18 sampai 24 misalnya seperti itu, cuman realisasinya nanti 19 seperti itu. Nah, di sini kemudian tingkat kesesuaiannya 1, kemudian pelaksanaannya 4 sampai 6 bulan misalnya seperti itu. Nah, di sini ada norma di sini. Jadi kalau ditulis normal, angka ini semakin besar nanti realisasinya, maka semakin baik. Jika khusus, itu jika angka semakin kecil, semakin baik. Maksudnya apa? Misalnya, Bapak Ibu
dosen merencanakan 18 sampai 24, jika lebih dari ini maka nilainya baik. Nah, bisa berarti ditulis normal seperti itu. Nah, di sini juga sama kualitas. Oh, kualitasnya 100% tadi. %100. Jadi kualitasnya 100 di sini. Jadi nggak mungkin lebih dari 100 sudah ya Bapak Ibu. Kemudian di sini khusus waktu, kalau waktunya yang direncanakan maksimal 6 bulan ternyata dilaksanakan lebih, seharusnya kan nilainya semakin jelek. Nah, di sini ditulisnya khusus seperti itu. Nah, kemudian di metode di sini ada metode direct dan non direct. Nah, di metode direct yaitu kalau kegiatan itu langsung berpengaruh terhadap rektor. Jadi misalnya punya dekan, nanti bisa ditulis direct. Kemudian yang non direct kalau misalnya masih bentuk pelayanan seperti itu. Jadi misalnya di Bapak Ibu dosen kan sudah bentuknya pelayanan terhadap mahasiswa yaitu mengajar seperti itu. Jadi diisinya di sini non direct. Direct ini juga bisa karena pembagian wilayah seperti itu. Jadi misalnya wilayahnya banyak, jadi dibagi wilayahnya. Nah, ini bisa menjadi direct. Oke, jadi Bapak Ibu dosen bisa diisikan direct. Kemudian di sini adalah kinerja atasan. Nah, di sini berpengaruh terhadap SKP-nya Bapak Ibu dosen. Jadi yang di sini kegiatan yang pertama misalnya saya masukkan di sini. Oke, jadi di sini nilainya apa? Nah, di sini ada rentangnya atau kategorinya di sini. Jadi kalau atasannya, contohnya misalnya nilainya baik, nilainya 100 seperti itu. Nah, kemudian sampai di penilaian di sini Bapak Ibu. Nah, di sini, nah ini baru realisasi. Karena ini rentang, misalnya capaiannya tadi 19 SKS, nah ini tetap baik. Tapi kalau misalnya di bawah 18, misalnya 17 seperti itu, nah ini akan berubah menjadi cukup atau 94% capaiannya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini tingkat kesesuaian misalnya 100. Nah, begitu juga di sini di SKS ini misalnya lebih dari 24, 25 misalnya seperti itu. Nah, ini akan menjadi sangat baik. Jadi tidak harus di sini targetnya itu saya menargetkan 10 SKS, tidak harus seperti itu. Jadi bisa rentang. Nah, kalau rentan di sini misalnya dapat 20 sama, tetap baik. Jadi kalau di rentang itu masih tetap baik. Kemudian ketepatan waktu misalnya 5 bulan di sini. Nah, di sini juga baik. Nah, sampai di sini Bapak Ibu dosen sudah mendapatkan nilai tertimbang yaitu 100. Misalnya nilai atasannya di sini turun menjadi cukup misalnya. Cukup itu 80. Nah, di sini Bapak Ibu juga turun nilainya. Jadi 88. Walaupun secara nilai ini Bapak Ibu adalah baik atau 100, tapi nilai tertimbangnya setelah dengan nilai atasannya akan turun. Nah, kalau 88 di sini nanti akan ditotal di bawah baru akan muncul. Nah, di sini nilainya belum ada di sini.
Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengisi penilaian dan sudah muncul nilainya, selanjutnya menilai perilaku Bapak Ibu dosen. Nah, di sini minta ke kajurnya atau kaprodinya. Jadi isinya diisi berapa sama kajurnya. Sini juga sama, bisa diisi lebih dari 100, misalnya 101 gitu. 110 misalnya. Nah, ini. Jadi 120 baru baik di sini. Baru sangat baik. Jadi boleh di atas 100 di sini Bapak Ibu. Jadi misalnya diisi 95 seperti itu. 96, 94. Nah, untuk Bapak Ibu dosen yang tidak menjabat tugas tambahan kepemimpinan dikosongkan. Khusus yang menjabat tambahan di sini kepemimpinannya diisi. Jadi kajur seperti itu dapat diisi di sini, kepemimpinannya dapat diisi. Kalau lebih dari 100 gimana, Mas? Karena kan kalau kita lihat di acuan yang kemarin-kemarin itu kan maksimal 100 itu. Kalau 100 DPA-nya kan pastilah melebihi target dan itu tidak bagus. Ini gimana dengan kondisi seperti ini? Nah, kalau yang sekarang itu sangat baik. Kalau kemarin sangat baik 90 sampai 100, Pak. Sekarang sangat baik di atas 120. Jadi di PP 46 yang kemarin itu kalau maksimalnya 100, bahkan kalau di atas 100 masih ditolak sama BKN yang mau naik pangkat kemarin. Nah, yang ini kami belum tahu apakah kalau di atas 120 ditolak, tapi di sini di atas 100 boleh, Pak. Jadi misalnya di sini orientasinya diisi 105 misalnya seperti itu, 105. Jadi boleh-boleh saja. Karena ini masih di rentang baik, Pak. Jadi misalnya seperti ini. Berarti kenaikan dari semester kemarin atau tahun kemarin itu naik drastis gitu, enggak jadi masalah ya? Iya, tidak menjadi masalah, Pak. Karena ini Januari sampai Juni kemarin Bapak Ibu dosen sudah menyusun yang PP 46. Nah, di sini nanti diintegrasikan, Pak, hasilnya. Jadi yang kemarin Januari sampai Juni yang sudah selesai SKP yang berdasarkan PP 46 itu nanti diintegrasikan. Nah, misalnya contoh sudah mendapatkan ini. Nah, di sini juga ada kalau Bapak Ibu mendapatkan ide baru nanti dinilai berapa juga ada. Nah, di sini yang PP 46 kemarin SKP-nya dapat berapa, nilai perilakunya dapat berapa, kemudian hasilnya diintegrasikan di sini. Nah, ini Januari sampai Juni dapat segini, Juli Desember dapat segini, dan hasil terakhirnya yaitu baik. Walaupun tadi di sini masih cukup, ternyata setelah gabungan di sini menjadi baik. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini rumusnya. Nah, di sini di bawah 89, jadi 90 sampai 120 itu adalah baik. Ini hasil integrasinya, ini juga nanti ditandatangani oleh atasan, khusus semester yang tahun kemarin. Nah, di sini kalau misalnya kalau untuk tahun 2022 baru tidak ada integrasi lagi. Jadi ini dipakai untuk yang 2021. Kalau yang nanti tahun 2022 hanya sampai di laporan dokumen penilaian yang akan dinilai tahun depan. Mas Firjon bisa tanya dengan dosen dengan tugas tambahan tadi itu sampai kriteria. Oh ya. Mungkin diselesaikan dulu, J, Bapak, nanti biar terakhir tanya jawab, J.
Jadi yang Bapak Ibu dosen cetak yaitu yang pertama ini SKP, kemudian penilaian, ini kemudian penilaian perilaku dan lampiran dokumen. Jadi ini yang 1, 2, 3, 4. Nah ini yang dicetak. Kalau sudah tidak ada integrasi, karena sekarang masih ada integrasi, integrasinya juga dicetak dan diminta tanda tangan kepada pimpinan. Jadi itu terkait pengisian yang terkait pengisian SKP SKP oleh Bapak Ibu dosen sampai dengan penilaian. Nah, kemudian edaran terakhir, nah ini yang di hasil integrasi ini dimintanya paling lambat hari Jumat ya? Tanggal 11 yaitu hari Jumat, hanya bentuk rekapnya saja, rekap nilainya. Nah itu yang akan direkap oleh kepegawaian fakultas, nanti rekapnya akan dikirimkan ke universitas dan kami mengirimkan ke kementerian. Dan mudah-mudahan hari Jumat juga sudah selesai dengan Excel dan ininya. Jadi dan tanda yang sudah ditandatangani. Kalau memang masih belum, nanti diharapkan Excel-nya sudah dikumpulkan juga untuk untuk kita cek nilainya sudah sesuai atau belum yang diinputkan oleh operator fakultas. Jadi mungkin itu terkait pengisian SKP. Untuk yang Bapak Ibu yang dengan tugas tambahan, jadi di sini cascading-nya yang pertama di sini adalah misalnya Kajur atau Kaprodi di sini punya dekan, kemudian di sini punya Bapak Ibu ini Kajur atau Kaprodi, kemudian kuantitasnya apa, kualitas ininya, kualitas dan waktunya apa bisa dimasukkan. Jadi itu mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firjon yang telah memaparkan bagaimana penyusunan SKP berdasarkan PP 30 tahun 2019 dan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Kami buka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan mungkin Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan untuk raise hand. Oke, Pak Faturasi, kami persilakan Pak Faturasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya saya menekankan yang pertama bahwa yang diisi ini adalah yang kuning-kuning saja. Gitu. Jadi yang lainnya itu tidak perlu diubah karena itu merupakan rumus-rumus. Itu apa benar demikian, Mas Firjon? Itu yang pertama. Ya, jadi yang diisi hanya yang kuning-kuning saja. Seperti di akreditasi program studi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah definisi dari dosen dengan tugas tambahan. Itu tadi tugas tambahan yang dimaksud itu hanya sampai di program studi atau mungkin ada yang lain lagi seperti misalnya kepala laboratorium atau mungkin juga diperjelas seperti misalnya kalau yang jadi seperti saya misalnya mengelola Bondowoso ini kan saya lihat di sistemnya itu kan tidak ada derivasinya itu kalau dari situ. Berarti dengan demikian itu tidak masuk tugas tambahan. Apa benar kesimpulan saya ini? Jadi hanya sampai kepada program studi saja karena itu derivasi dari rektor, dekan sampai ke ketua program studi. Dua pertanyaan itu Mas Firjon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faturasi
Berikutnya kita 3 penanya dulu ya Bu, nanti akan dijawab oleh Mas Firjon. Berikutnya kami persilakan Bu Windy dulu yang raise hand. Silakan Bu Windy. Terima kasih Pak Jazuli. Saya ingin menanyakan yang penilaian rencana dan penilaiannya Pak Jas. Itu tadi kan sekarang rencananya itu yang dinilai kuantitas, kualitas, dan waktu. Kuantitas kita bisa melihat dari sister mungkin dari SKS-nya atau dari mata kuliahnya yang adalah untuk acaranya untuk melihat SKS-nya. Untuk kualitas Pak Jas itu kapan 100%. Masnya kan nanti dosen ngisi sendiri nggih. Pasti yang diisi pasti juga akan 100% semua. Nah, apakah tidak apa yang diacu gitu bisa mengacu pada jurnal perkuliahan atau apa? Untuk waktu pasti dalam 1 semester berarti 6 bulan kan gitu. Nah, mungkin yang kualitas mungkin saya yang menanyakan bagaimana menilai kualitasnya. Matur nuwun Pak Jas. Baik, terima kasih Bu Windy. Penanya kedua tadi Bu Lantin ya, Raisa. Ketiga Bu Lantin, Raisa. Dipersilakan Bu Dekan Keperawatan. Matur nuwun Pak Jazuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat Ibu Warek 2 dan seluruh jajaran rektorat dan dekanat. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan waktunya. Kalau untuk waktunya sama ya, artinya dilaksanakan di dua semester. Jadi nanti membuat antara Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember, apakah seperti itu? Terus kemudian misalnya katakanlah ada kasus, biasanya kita ada dosen yang tugas belajar, yang nanti mungkin pulang di semester dasar, biasanya di akhir-akhir, katakanlah misalnya di November atau Desember gitu, apakah juga di 1-2 bulannya pada saat dia sudah diaktifkan, juga harus membuat SKP seperti itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan SKP dekan. Nah, untuk SKP dekan kalau saya melihat listnya itu kan merujuknya kepada pemenuhan untuk kebutuhan IKU seperti itu. Nah, untuk IKU tahun 2022 ini kami masih belum mendapatkan informasi. Biasanya diberikan informasi oleh bidang 3 perencanaan begitu. Apakah ini kita membuat sendiri berdasarkan pencapaian di tahun 22 ataukah kita menunggu kuantitatifnya itu biasanya karena itu juga berdasarkan kontrak kinerja antara pihak rektorat dengan Bapak Rektor dengan kementerian seperti itu. Mohon informasinya karena ini kalau misalnya memang hari Jumat dikumpulkan untuk menulis angkanya kita harus tahu untuk bisa di breakdown sampai ke dosen begitu. Karena bagaimanapun kinerja dekan itu juga akumulasi dari kerja SKP dosen. Terus yang ketiga kaitannya dengan SKP dosen ini yang kalau berbicara SKP memang sesuatu hal yang kita harapannya bisa menilai secara objektif. Kalau tadi disampaikan kalau meningkat, nah itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau yang menurun, nah kadang ini ada semacam ketidakharmonisan kadang antara pihak pimpinan dengan dosen yang dinilai mungkin dengan kaprodinya dengan wadek satunya padahal sebenarnya real karena kalau penilaiannya itu kan berdasarkan kinerja tridharmanya dosen juga dan salah satunya dari penilaian penilaian atasan lah yang agak sedikit ini tuh penilaian atasan karena itu agak mepet-mepet dengan kita itu bagaimana ya bisa untuk lebih objektif menilainya begitu karena untuk operasionalnya untuk menilai 70, 80 lah ini mohon kami juga diberikan operasionalnya seperti itu karena selama ini memang ya kami melihat mengobservasi sesuai dengan yang Bapak Ibu dosen ya laksanakan di lapangan seperti itu. Kalau ada ininya kan mungkin lebih enak seperti itu. Oke. Mungkin 3 itu saja Pak Jazuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ini ada 3 penanya. Tadi sudah ada sekitar 6 pertanyaan yang akan dijawab oleh Mas Firjon dan nanti Bu Waridua juga akan menambahkan. Saya persilakan Mas Firjon, pertanyaan pertama dari Pak Fatur Rosi tadi juga seperti konfirmasi, apakah yang diisi hanya yang kuning saja. Yang kedua, definisi dosen dengan tugas tambahan. Bagaimana ketua lab, termasuk tugas-tugas Pak Fatur Rosi, itu apakah masuk DT? Itu ya Pak Rosi yang ditanyakan Bapak. Dipersilakan Mas Firjon untuk pertanyaan pertama dari Pak Rosi. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu apakah yang diisi yang kuning-kuning saja? Kalau sudah metriknya sudah selesai, Pak. Jadi metriknya sudah selesai, sudah bentuk rencana. Nah, kemudian pindah ke Excel yang format penilaian, itu benar yang diisi hanya yang kuning-kuning saja, Pak. Jadi yang sudah putih itu sudah bentuknya sudah rumus, jadi Bapak Ibu dosen hanya mengisi yang di warna kuning. Kemudian untuk jabatan tugas tambahan, nah apabila di sini belum ada petunjuk atau sampai apa, hanya kalau bagaimana kalau kita samakan saja dengan yang BKD. Nah di BKD itu yang sudah diakui DT mengisi sebagai jabatan tambahan. Jadi yang di BKD yang sampai Kaleb, jadi bukan yang tim SKPI, tim GBM itu bukan. Jadi itu tidak masuk. Jadi yang masuk itu adalah dari dekan sampai dengan Kaleb. Karena punya Kaleb yang mengcascading dari Kajur itu di-cascading lagi oleh PLP. Jadi PLP mengcascading punya Kaleb. Jadi itu. Nah, jadi sesuai dengan BKD kemarin, apakah kemudian untuk jabatan yang di Bondowoso, ini nggak ada PK-nya kan ya Pak, yang Bondowoso? Ada PK dengan Pak Rektor enggak Pak? Perjanjian kerja dengan Pak Rektor tidak yang Bondowoso? Tidak ada Pak, tidak ada. Berarti berarti ini Pak bisa mengisi mungkin kemarin di BKD juga tidak diakui DT ya Pak? Iya, tidak ada. Jadi mungkin bisa mengisi sebagai dosen biasa Pak sesuai BKD yang kemarin. Kemudian itu Pak terkait pertanyaan mungkin sudah cukup ya Pak? Cukup. Terima kasih Mas Firjon. Salam sehat. Terima kasih Pak. Sama-sama salam sehat Pak. Kemudian dari Bu Indi terkait kualitas. Mengacu dari mana? Terkait kualitas mengacu dari mana? Nah, ini saya juga kurang paham yang case method itu karena tadi ini yang saya buat adalah case methodnya itu sudah sesuai dengan case method yang berlaku. Nah, itu yang bisa dilihat dari jurnal, kemudian benar tadi lihat dari jurnal, kemudian bisa dilihat dari apa lagi ya kalau selain jurnal ya mungkin jurnal, kemudian ada mungkin silabusnya, mungkin bisa dilihat di situ apakah sudah menggunakan case method atau belum. Jadi sebenarnya yang menilai itu atasan, bukan input sendiri. Jadi penilaian itu. Jadi yang penilaian yang terakhir ini mencapai berapa itu di atasan. Jadi atasan berhak, ini tidak 100%, ini masih 90, masih 80 seperti itu, atasan juga berhak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari FKI Valentin. Dosen tubel ya. Kemudian yang pertama yaitu waktu yang dibuat ini mulai kapan sampai kapan, yaitu yang berdasarkan PP 30 dari Juli sampai Desember 2021.
sama rencana tahun 2022. Jadi kalau Juli sampai Desember, rencana dan realisasi itu yang diminta Jumat. Kemudian yang rencana 2022 silakan sambil dibuat saja, menunggu info lebih lanjut dari kepegawaian kapan dikumpulkan. Kemudian untuk Januari sampai Juni pakai apa? Pakai PP 46 yang lama. Itu rata-rata sudah kemarin kami minta. Jadi tinggal mengintegrasikan nilainya. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke kepegawaian fakultas, mungkin siapa aja yang sudah mengumpulkan yang berdasarkan PP 46 yang sudah dikumpulkan ke kepegawaian, nanti nilainya diintegrasikan dari itu yang Januari sampai Juni. Kalau yang Tendi kayaknya sudah semua yang Januari sampai Juni. Sebentar Mas Firjon, sebelum lanjut biar saya tidak salah mempersepsikan. Kalau yang kemarin memang kan informasinya ada 2 nggih, untuk staf kependidikan itu SKP-nya Januari, Juni itu pakai yang lama formatnya. Terus kemudian yang Juli sampai Desember itu pakai yang baru. Berarti itu berlaku juga untuk nanti kita nggih, pimpinan sama dengan dosen. Ya, benar, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian untuk dosen yang tugas belajar ini sama, jadi yang tugas belajar itu yang direncanakan adalah SKP-nya. Jadi SKP-nya yang akan dicapai berapa? SKP, IPK. Jadi IPK-nya yang akan dicapai berapa dan realisasinya yang dicapai berapa, seperti itu. Ini juga sama, yang PP 46 juga seperti itu, hanya saja formnya yang beda. Nanti bisa dibuat saja, Bu. Kemudian sebentar Mas Firjon, untuk yang sekolah, karena kami ada beberapa yang baru pulang itu di semester gasal kemarin gitu, di bulan Oktober begitu. Berarti SKP-nya itu juga buat, intinya ke sana. Iya, buat SKP double ya. Jadi yang Januari sampai Juli sampai dengan September sebagai tubelnya, kemudian November sampai Desember sebagai yang sudah dosen aktif. Oh gitu. Berarti membuat yang di semester gasal untuk yang pada saat dia tubel dan pada saat dia aktif gitu nggih? Ya. Oke. Saya nambahkan ya. Mas Firjon, saya mau menambahkan untuk pertanyaan Bu Lantin tentang PK ya, perjanjian kinerja antara Pak Rektor dengan kementerian. Memang ini baru diverifikasi hari Jumat kemarin, Bu Lantin, kebetulan di Jakarta yang menghadiri Bapak Warek 3 sama Mas Hudi sama Mas Sandi. Mungkin nanti saya akan komunikasi dengan Pak Warek 3, nilainya biar di-share dulu, walaupun ini kan menunggu Pak Rektor nanti untuk PK-nya, biasanya seperti yang lalu-lalu, setiap dekan kontrak kinerjanya nanti akan ditandatangani, tapi insya Allah Pak Rektor hari Senin sudah masuk karena saat ini sudah karantina di Jakarta sejak kemarin. Jadi nilainya biar di-share dulu sama Bapak Ibu Dekan agar Bapak Ibu Dekan bisa mengisi SKP-nya, J. Karena memang baru Sabtu kemarin baru pulang Pak Warek 3 dari Jakarta, verifikasi tentang PK itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bu Lantin. Baik. Matur nuwun Bu Warek, artinya kita menunggu distribusi untuk nilai SKP dari bidang 3. Kalau misalnya belum, karena targetnya kan katanya Jumat. Kalau masih belum berarti belum, J. Hari ini saya usahakan karena nilainya kan sudah ada target kinerja Pak Rektor untuk 2022 sudah kemarin setujui oleh Kemenkyu saat di Jakarta sama Kemendikbud. Saya akan telepon Prof BK setelah ini biar di-share ke fakultas karena itu salah satu yang harus diisikan ya, target kinerjanya untuk tahun 2022 ya kalau tidak salah. Iya John ya. Sama realisasi juga sudah. Sama realisasinya juga sudah ada biar. Ya sudah ada realisasi kinerja Pak Rektor dan kebetulan
kita dapat apresiasi yang bagus untuk bidang keuangan, rata-rata semuanya 150% dari 160. Kita yang di sini yang belum tercapai adalah surat menyurat yang diarahkan ke arah paperless. Alhamdulillah kita dapat nilai yang terbaik tahun 2021 untuk bidang keuangan. Memang bidang pelayanan ada beberapa yang harus ditingkatkan. Mungkin itu Bu Lantin, hari ini saya usahakan sudah di-share ke setiap fakultas biar melalui WA biar cepat. Matur nuwun Bu Warek. Sama-sama. Terima kasih Bu Warek penjelasannya sehingga melengkapi apa yang ditanyakan Bu Lantin. Sedikit menambahkan Bu Lantin yang harus dikumpulkan pada hari Jumat itu SKP semester 1 2021 Januari Juni dan yang menggunakan PP 49, sedangkan yang Juli Desember itu yang menggunakan PP 30 2019 sehingga menggunakan PK Dekan yang dengan rektor itu masih ada. Sedangkan rencana kerja tahun 2022 semester 1 tadi yang ditanyakan Bu Lantin, memang PK Pak Rektor masih sedang dalam proses, mudah-mudahan segera bisa kami sampaikan, mungkin nanti dikoordinasikan Bu Warek, seperti biasa ada penandatanganan PK Dekan dengan Pak Rektor, sehingga menjadi target kinerja kita semua. Yang terakhir Mas Firjon tadi pertanyaan Bu Lantin yang nomor 3 itu terkait dengan penilaian itu diharapkan objektif. Bagaimana kalau menurun? Biasanya ada kendala, terus bagaimana cara objektif menilai gitu kan? Ya memang ini yang selalu menjadi kendala pada kita, keberanian atasan langsung untuk memberikan nilai apa adanya. Itu kadang-kadang. Mungkin Bu Warek ada tambahan Bu terkait penilaian ini Bu, kinerja yang kadang-kadang dosen itu menurun gitu Bu. Itu Bu Lantin tadi menanyakan. Monggo Bu. Kalau menurun saya pikir mungkin ada pembinaan dari ini ya dari pimpinan apa yang sekiranya kan pimpinan atasan langsung yang tahu bagaimana kinerja dari Bapak Ibu dosen. Baik. Karena yang menilai kan atasan langsung, atasannya. Nggih. Itu Bu Lantin memang tidak mudah itu performa dosennya juga kan menjadi salah satu pertimbangan atasan langsung untuk melakukan penilaian. Baik, kami berikan kesempatan untuk penanya sesi kedua. Mungkin ada yang raise hand. Pertama Pak Albert, terus ada Bu Prof. Isti. Mas, betul. Kayan. Pak Kayan, nggih. Baik, saya persilakan dulu Pak Albert. Ya, terima kasih Mas Jazuli. Pertanyaan saya tentang pejabat penilai ya, untuk dosen dengan tugas tambahan seperti saya ini kan ya. Penilainya itu siapa? Jadi kalau kita melihat tugas utamanya sebagai dosen, tentunya penilai saya di fakultas adalah kajur ya. Kemudian tapi saya mendapatkan tugas tambahan. Nah di sini kalau itu kita turunkan kinerja, itu kinerja dari siapa? Dari dekan atau dari wakil rektor 1 atau rektor? Karena sebagai ketua lembaga saya juga mempunyai kontrak kinerja. Meskipun yang tahun ini belum ada, tapi yang tahun lalu itu kan meneruskan dari pejabat sebelumnya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Mas Jazuli. Baik, terima kasih Pak Albert. Berikutnya kami persilahkan silakan Prof. Isti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan sederhana saja, itu yang harus dikumpulkan hari Jumat itu apakah hanya struktural saja atau semua dosen? Karena waktunya sangat mepet, apa harus Jumat atau yang mana yang dikumpulkan Jumat dan mana yang masih bisa ditawar? Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Isti.
Untuk yang ketiga, terakhir di sesi kedua, Pak Kayan tadi kalau tidak salah. Dipersilakan Pak Kayan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin mengusulkan kepada Bu Warek terkait dengan deadline waktu pengumpulan hari Jumat tanggal 11. Ini sudah tanggal 9 hari ini. Berarti kan cuma ada waktu 2 hari. Padahal tidak semua kajur, dosen tidak diundang dalam pertemuan hari ini. Ini kan butuh koordinasi yang cukup rumit ya buat fakultas untuk menyampaikan hal ini kepada dosen. Kajur apalagi karena beliau adalah pejabat penilai nanti untuk dosennya. Ini mohon kebijakannya, waktunya kalau bisa agak diperpanjang supaya ada waktu buat kawan-kawan semua ini untuk mempersiapkan apa yang diminta tadi. Itu aja usulan saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mungkin dijawab dulu yang pertanyaan Pak Kayan oleh Ibu Warek 2. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Biro 2. Saya akan menjawab pertanyaannya Pak Kayan. Pak Kayan yang membuat deadline dari tanggal besok saat itu adalah kementerian. Suratnya dari kementerian itu baru nyampe ke kita hari Minggu, surat dari kementerian. Kemudian hari Senin kita sudah kirim surat ke fakultas, Pak. Jadi kalau sudah dari kementerian kita tidak bisa apa-apa, Pak Kayan. Kalau dari kita akan saya undur beberapa hari ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus yang kedua pertanyaan dari Pak Albert tadi, berarti Pak Albert mengikuti PK dari Pak Rektor karena ada penandatanganan PK antara LP3 sama Rektor ya? Iya, ada. Iya, Pak Albert. Nanti biar di-share sama saya mintakan ke bidang 3 setelah ini yang sudah ditetapkan oleh kementerian kemarin karena memang baru ditetapkan di hari Sabtu itu Pak Albert. Kebetulan yang hadir ke Jakarta adalah Warek 3 sama Mas Budi sama Mas Sandi. Untuk penandatangannya kita masih menunggu Pak Rektor, yaitu Senin depan insya Allah Pak Rektor sudah masuk. Untuk pertanyaan Prof. Isti, monggo Firjon silahkan dijawab Firjon. Baik, terkait mungkin pertama menambahkan yang untuk Pak Albert. Jadi yang menilai itu sebenarnya siapa yang DT. Jadi untuk ketua lembaga, kepala UPT, kemudian dekan, kemudian direktur itu sama semuanya yaitu wakil rektor 1, Pak. Jadi setelah wakil rektor 1 baru ke Pak Rektor. Ya. Oke, karena PK-nya dengan rektor. Nah, kemudian untuk Provisti yang dikumpulkan siapa saja, apakah hanya struktural saja atau sama dengan dosen. Jadi yang diminta oleh kementerian adalah semuanya. Jadi baik dosen, kemudian baik tendik, jadi semuanya dikumpulkan. Nah, jadi yang dosen kenapa sudah saya siapkan, jadi mungkin hanya tinggal nambah sedikit saja. Jadi template-nya sudah ada. Kemudian kenapa yang tendik kemarin sosialisasinya lama, karena masih nyusun ininya, uraiannya apa, kemudian bahasanya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian yang dosen ini sudah lumayan jadi mungkin lebih cepat. Jadi yang penting sudah dikerjakan, insya Allah segera selesai, Bu. Jadi mudah-mudahan hari besok sudah pada selesai mengerjakan, minimal Excel-nya sudah jadi dan nilainya sudah bisa direkap. Kemudian kalau proses penandatanganannya misalnya masih hari Jumat, nggak apa-apa, yang penting rekap sudah ada, seperti itu. Mungkin itu terkait pengumpulan, jadi semuanya dikumpulkan. Maaf, nambah Dek Firjon ya, Mas Firjon. Mungkin ada recordingnya di sini bisa di-share, jadi nanti bisa kita sosialisasikan langsung ke dosen-dosen.
Ya. Oke, Prof, kami nanti akan share recording pertemuan pada pagi hari ini dan template juga nanti mungkin akan di-share sudah di-share di chat, Prof Isti bisa diunduh untuk digunakan sebagai template Bapak Ibu dosen. Jadi menegaskan kembali Prof Isti bahwa yang wajib menyampaikan SKP 2 semester di tahun 2021, Januari, Juni 2021, dan Juli, Desember adalah seluruh PNS, baik itu dosen dan pendik, baik yang struktural ataupun dosen dengan tugas tambahan. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian, mungkin sudah bisa kita ikuti diskusi ini. Dan Bapak Ibu tinggal menindaklanjuti dengan template yang sudah kami share di room chat, dan paling akhir, paling lambat rekap dalam bentuk Excel, gitu, sehingga nilai dulu yang belum ditandatangani bisa disampaikan ke kepegawaian paling lambat pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 pada hari dan jam kerja. Saya kira itu sebenarnya sudah kita cukupkan. Mohon izin Ibu. Pak Jas, kalau boleh tanya satu. Oke, monggo dipersilakan Pak Saiful. Iya. Silakan Pak Saiful. Tadi disampaikan bahwa mohon maaf saya di jalan. Tadi disampaikan bahwa DT itu sampai kaleb, itu saya tuliskan di chat. Maka atasan, karena kaleb atasan dari PLP. Kalau begitu yang tanda tangan di SKP harusnya kaleb, bukan kajur selama ini. Mohon konfirmasinya itu. Terima kasih Pak Jas. Baik, Pak Saifullah, selama ini atasan langsung PLP itu di bawah ketua jurusan, Pak Dekan. Sementara masih di bawah ketua jurusan, sehingga mulai dari Januari, Juni, Juli, Desember, atasan langsung kaleb adalah ketua jurusan, Pak Dekan. Atasan PLP maksud saya. PLP juga masih ditandatangani oleh Kajur dan diparaf oleh ketua lab masing-masing biasanya hasil prestasi kerjanya. Gitu Pak Dekan. Oke. Ya, karena logikanya ketika struktural kan dia punya yang dibawahi. Yang dibawahi itu tadi PLP bagi kaleb. Oke, dalam struktur yang berwenang adalah Kajur Pak Dekan, sehingga kita penilaian itu dinilai diparaf oleh ketua lab yang tahu kinerja PLP yang bersangkutan. Saya kira itu cukup nggih, sudah tidak ada pertanyaan. Oh, ada Pak Usmadi ini masih raise hand. Terakhir ini ya. Kami persilakan Pak Usmadi. Terima kasih Pak Jas. Jadi ini terkait dengan status UTC. Kalau dalam BKD kemarin rekomendasi dari reviewer yang untuk selanjutnya agar dimasukkan jadi tidak dimasukkan dalam DT, itu rekomendasinya. Nah, yang ingin kami kejelasan sekarang untuk kepala UPT sampai sekarang kan juga belum ada penandatangan kontrak kinerja dengan rektor di tahun 2002. Kalau di tahun 2021 itu ada. Nah, ini kami ingin kepastian dari Bu WR2, kami mengikuti sebagai dosen atau mengikuti sebagai kepala UPT. Terima kasih. Itu aja Pak Jas. Terakhir, kebetulan Pak Usmadi 2021 kan masih menandatangani PK. Masih. Sehingga kalau yang 2002 sampai sekarang belum. Ya, tadi kan sudah kami jelaskan. Bu Waridwa tadi sudah menegaskan bahwa PK 2022 baru minggu kemarin Pak WR2 dengan tim menuntaskan dengan Kementerian dan Keuangan, Kementerian Ikut dan Keuangan bertuntas, sehingga Pak Usmadi SKP-nya menggunakan sebagai kepala UPT di tahun 2021. Saya kira itu ya Pak Usmadi nggih. Nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Mohon berkenan mungkin Ibu akan memberikan sudah cukup.
Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan tugas penyelesaian SKP tahun 2021 yang Januari, Juni, Juli, Desember bisa kita selesaikan tepat waktu. Mohon maaf manakala selama memandu pertemuan pada pagi hari ini ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak Ibu, kalau ada kesulitan silahkan menanyakan ke kepegawaian. Bisa ke Bu Ade, bisa ke Mas Firjon, bisa ke Mas Furgon. Monggo kita persilahkan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Arek, Mas Yasuli. Terima kasih. Taiwan. Bu Arek, Pak Jasuli dan semuanya izin lagi. Sama-sama, salam sehat buat semuanya. Amin. Terima kasih, izin live. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin live. Terima kasih semuanya.